Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dhalaban ilmin izalata jalim an-namsi man sa'iri juhali wa ihya antini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatin syahadil badani fadlunata ila hadratin nabil mustafa syaitina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tibaci wa dzurriyyatihi wa li baitikum man khususan khasatan ila masan adza kitab azam matlab Syekh Muntaqab bin Muafiq Hakim Talamidhi wa masyayikhina wa ma'alifi kutub alati ta'alamna wa alamna asya'na ta'ala lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Nazm Matlab, yang mana untuk hari ini insya Allah akan menerangkan adab seorang santri atau pelajar yang nomor 5 dan yang nomor 6, yaitu memuliakan ilmu dan larangan berbuat maksiat. Mari kita mulai dan kita baca bersama-sama nazmannya 3 kali sebelum kita maknai. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biya bi'ulmi fid-darin amin. Wa waqiril ilma wa azim sa'nahu wajtani bil fisqa fadha syaka sya'nuhu. Wa waqiril ilma wa azim sa'nahu wajtani bil fisqa fadha sya'nuhu. Wa waqiril ilma wa azim sya'nahu wajtani bil fisqa fadzaka sya'nuhu. Mari kita manai, persiapkan alat tulisnya. Wa waqir lan mulyakno sira. Wa waqir lan mulyakno sira, mulyakno al ilma ing ilmu, ing singkatan mim fa di atas. Ala ilma ing ilmu. Wa azim lan ngegungno sira. Wa azim lan ngegungno sira. Sa'nahu ing tingkaing ilmu. Sa'nahu ing tingkaing ilmu. Wajtanib lan nyedono sira. Wajtanib lan nyedono sira al-fisqa ing penggawe fasik. Al-fisqa ing penggawe fasik. Ing singkatan apa? Mimfa ya. Al-fisqa ing penggawe fasik. Fadzaka mongko utai mengkono wa waqirin ilma ilah. Fadzaka mongko utai mengkono wa waqirin ilma ilah. Iku sa'nuhu tingkaing ilmu. Iku sa'nuhu tingkaing ilmu. Pun saniki artosipun lan kedah ngegungaken dhateng ilmu lan tingkahipun ngilmu. Ateges nindakaken menapa patrapanipun ilmu. Nah, setengah saking ngegungaken ilmu nggih punika ngegungaken guru lan kitab.
ing antawisipun ngegungaken kitab menika mboten pareng ndlojoraken suku dhateng arahipun kitab. Lan kedah nebihi saking pendamel fasik. Inggih menika sedaya pendamelan ingkang nulayani kalian perintahipun syarak utawi agami. Nah, mangkaten menikalah lampahipun tiang ahli ngilmu ingkang sakmestinipun. Jadi Kiai Nazim yaitu Syekh Kiai Muntaqoh bin Muafiq, beliau menasihati kita tentang adab orang yang mencari ilmu yang nomor 5 dan nomor 6 dengan perkataan beliau yaitu berupa nazam wa wakiril ilma wa azim sya'nuhu wa wakiril ilma wa azim sya'nahu wa jatanibil fisqa fadhaka sya'nuhu. Muliakanlah ilmu dan agungkan urusannya serta jauhi perbuatan fasik, sebab semua itu adalah keharusan pada ilmu. Jadi adab santri atau pelajar yang nomor 5 itu ialah apa? Santri atau pelajar itu harus memuliakan, mengagungkan pangkat ilmu. Yakni santri atau pelajar itu ketika membawa kitab atau buku pelajaran, terlebih-lebih buku agama itu tidak boleh sembrono, tidak boleh gegabah. Misalnya yaitu membawa kitab dengan cara ditenteng atau diletakkan di belakang punggung tanpa dimasukkan ke dalam tas. Yang seperti ini tidak diperbolehkan, ya. Jadi sebaiknya membawa kitab itu diantaranya yaitu wudu terlebih dahulu. Ketika kita akan memegang kitab pelajaran, terutama pelajaran agama ini, kita terlebih dahulu wudu dan bawalah kitab tersebut dengan penuh pengagungan, dengan cara yaitu dipegang dengan tangan kanan, seperti hanya ketika kita membawa Al-Quran, dan usahakan diletakkan di depan, jangan sampai di belakang. Nah, adab santri atau pelajar yang nomor 6 ialah apa? Santri atau pelajar itu harus berusaha menjauhi perbuatan maksiat. Kenapa? Sebab menghindari maksiat itu termasuk upaya mengagungkan serta meluhurkan ilmu. Nah, selain itu juga bisa menambah kecerdasan dan hafalan. Nah, seorang penyair, beliau bersenandung dengan Bahar Wafir. Sakotu ila waqi'i su'akhidhi fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Apa artinya? Artinya aku itu mengadu kepada guru, yaitu Kiai Waqi', tentang buruknya hafalanku. Lalu beliau memberiku petunjuk untuk meninggalkan maksiat. Fa'inal khifta fadlun min ilahi wa fadlullahi la yuhda ili asi. Sebab apa? Sebab hafalan itu merupakan anugerah dari Tuhan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedang anugerah Allah itu tidak akan diberikan kepada seorang ahli maksiat. Nah, kita harus mengetahui cara belajar memuliakan ilmu dari para ulama. Perlu saya mengetahui bahwasanya semenjak zaman dahulu, guru-guru kita, khususnya para kiai di pondok pesantren, itu beliau mengajarkan agar menjaga adab dalam mengajar. Serta di pesantren, para santri itu sudah diajarkan untuk menempatkan kitab-kitab tafsir di urutan teratas dari tumpuan kitab. Nah, disusul yaitu kitab-kitab hadis. Jadi
di atas sendiri, yaitu kitab Al-Quran, lantas disusul kitab-kitab hadis di bawahnya. Kemudian kitab-kitab fan ilmu lainnya di bawahnya lagi. Nah, mereka para santri itu juga diajarkan untuk membawa kitab kuning itu dengan cara yang baik. Nah, hal ini semata-mata dilakukan untuk menjaga adab kita kepada tulisan ayat Al-Quran, hadis Nabi, serta ilmu yang ada di dalam lembaran-lembarannya. Nah, selain itu, guru-guru di pesantren itu juga mengajarkan untuk selalu dalam keadaan suci ketika belajar maupun mengajar. Nah, terkadang hal inilah yang kurang kita perhatikan dengan seksama. Nah, padahal belajar ataupun mengajar dalam keadaan suci itu dapat membantu kita dalam memahami kitab yang kita kaji. Karena pada dasarnya cahaya, kepahaman, serta berkah ilmu itu bersumber dari Allah SWT. Nah, terkadang justru sebab adab yang baik dalam mencari ilmulah yang dapat menghantarkan seorang santri itu meraih keberkahan ilmu dari Allah SWT. Nah, Dr. Muhammad Ibrahim Al-Asmawi, beliau seorang pakar ilmu hadis itu di Universitas Al-Azhar, pernah menceritakan pengalamannya mencari ilmu saat masih usia remaja. Beliau itu memiliki guru yang bernama yaitu Syekh Al-Khatib, yang mana Syekh Al-Khatib ini mengajarkan hadis Nabi di Madrasah Al-Ahmadi. Nah, Syekh Al-Khatib itu selalu berada dalam keadaan suci ketika mengajar hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, hal ini beliau lakukan sebagai bentuk pengagungan kepada sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada murid-muridnya. Nah, uniknya beliau itu selalu merasakan kesulitan dalam menerangkan hadis ketika terdapat muridnya yang hadir dalam keadaan hadas besar. Nah, pernah suatu ketika itu Syekh Al-Khatib ketika beliau itu menulis panjang lebar mengenai hadis Nabi di depan papan tulis. Anehnya tuh sewaktu Syekh Al-Khatib hendak menerangkan tulisan di papan tulis, lidahnya itu terasa kaku, terasa keluh untuk berucap. Nah, Syekh Al-Khatib pun merasa ada yang salah ketika itu. Akhirnya berkali-kali beliau itu keluar dari kelas. Kenapa? Karena merasakan keanehan tersebut. Nah, beliau pun mundar-mandir karena kebingungan setiap masuk ke dalam kelas. Untuk menerangkan selalu saja ada yang mengganjal di hatinya. Nah, murid-muridnya Syekh Al-Khatib pun merasa gusar. Ada apa gerangan dibalik kegundahan hati sang guru. Nah, setelah beberapa waktu kemudian Syekh Al-Khatib itu menghampiri salah satu muridnya. Dengan lembut Syekh Al-Khatib itu menegur muridnya tadi yang dihampiri. Seraya beliau berkata, "Wahai anakku, engkau telah menghalangiku dari cahaya ilmu Nabi hari ini. Keluarlah dari kelas ini. Jangan khawatir, aku akan tetap menulis namamu dalam daftar hadir pelajaran hari ini." Maka akhirnya sang murid itu pun akhirnya keluar dari kelas, diikuti rasa keheranan seluruh murid yang ada dalam ruangan tersebut. Nah, dan Syekh Al-Khatib akhirnya memulai pelajaran hadis Nabi di hari itu dengan sangat lancar. Seolah-olah beliau itu tidak ada kesulitan sedikit pun dalam mengajar di hari itu. Nah, setelah diusut oleh murid-murid Syekh Al-Khatib, ternyata sang murid yang diperintahkan untuk keluar dari kelas di hari itu sedang junub, sedang hadas besar.
dan ia tidak sempat mandi besar sebelumnya. Nah, kisah ini mengingatkan yaitu kisah nyata, kisah nyata yang dialami oleh Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i beliau itu saat belajar ilmu hadis di rumah Imam Malik, saat muridnya itu maksudnya Imam Syafi'i itu datang, Imam Malik pun terlebih dahulu mandi, bersuci, mencukur kumis, memakai minyak wangi serta memakai pakaian yang bagus sebelum membacakan hadis Nabi. Nah, hal ini ditunjukkan sebagai pengagungan terhadap hadis Nabi yang akan beliau baca. Nah, kisah ini pun juga mengingatkan kisah nyata yang pernah ada, yaitu pernah suatu ketika yaitu Dr. Ahmad Toha Royan itu berpesan kepada para murid-muridnya agar memakai adab yang baik ketika mengaji kitab Sahih Bukhari kepada beliau. Nah, hal ini dikarenakan pernah suatu ketika itu ada seorang yang soleh, yang berpesan kepada Dr. Ahmad Toha Royan, "Wahai Syekh, aku tadi itu melihat Rasulullah SAW hadir dan duduk di dalam pengajianmu hingga selesai. Nah, mendengar hal tersebut, menetaslah air mata Dr. Ahmad Toha Royan. Beliau itu merasa sangat bahagia. Kenapa? Karena pengajiannya itu diperhatikan langsung oleh baginda Nabi. Dan semenjak itu, beliau itu sangat bersemangat untuk mengajarkan kitab Sahih Bukhari, terlepas dari kesehatannya yang semakin menurun. Nah, hadir di majelis ilmu dengan adab yang baik itu akan memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semua. Meskipun kita tidak paham dan tidak hafal dengan ilmu yang diajarkan, setidaknya itu ada 7 faedah yang akan kita dapatkan. Diceritakan, barang siapa yang mendatangi seorang ulama dan dia itu duduk mengaji kepada ulama, meski tidak dapat memahami ilmu yang disampaikan, setidaknya ia telah mendapatkan 7 faedah. Nah, 7 faedah yang didapatkan itu apa saja? Nomor 1, yaitu akan mendapatkan keutamaan orang yang belajar. Jadi ketika kita itu berkumpul dengan para ulama, mengkaji ilmu dengan para ulama, kita akan mendapatkan keutamaan orang yang belajar. Nah, yang kedua, selama masih duduk bersama ulama, ia itu akan tercegah melakukan dosa dan kesalahan. Nah, yang nomor 3, ketika ia itu keluar dari rumahnya, maksudnya untuk berangkat mencari ilmu, maka rahmat Allah itu akan diturunkan untuknya. Nah, yang nomor 4, ketika ia itu duduk dengan ulama, maka rahmat Allah turun kepada ulama tersebut, dan akhirnya maksudnya anak-anak yang mengaji, orang-orang yang ikut mengaji dengan ulama tersebut akan mendapatkan berkahnya. Nah, yang nomor 5, selama ia itu mendengarkan ilmu, maka ia itu ditulis baginya itu kebaikan. Nah, keutamaan yang didapat atau faedah yang didapat oleh orang yang berkumpul bersama ulama, mengkaji ilmu bersama ulama. Nomor 6, yaitu malaikat itu mengepakkan, melebarkan sayapnya di atas majelis ilmu tersebut. Karena apa? Karena malaikat itu ridho dengan ilmu yang diajarkan. Nah, yang nomor 7, setiap langkah kaki yang ia angkat
dan ia letakkan di hitung penghapus dosa. Dan selain itu juga mengangkat derajat serta tambahan kebaikan baginya. Nah, tadi kan kita katakan bahwasanya di antara adab seorang pelajar atau santri itu wajadun bil fisqo, menjauhi perbuatan fasik. Nah, perlu saya mengetahui keadaan emosional seseorang itu sangat mempengaruhi kinerja otaknya. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa seseorang yang mengalami tekanan batin, maksudnya depresi, kinerja otaknya itu menurun. Nah, kecermatan dan daya ingatnya itu pun melemah. Nah, salah satu perasaan yang sangat mengganggu kinerja pikiran adalah apa? Rasa bersalah. Nah, ketika manusia itu melakukan perbuatan yang salah, disadari atau tidak, yaitu pasti akan merasa bersalah. Nah, yaitu merasa pantas dihukum, pantas dicela, pantas digojekkan, bahkan pantas untuk dimasukkan ke neraka Allah. Nah, semua perbuatan dosa itu pasti akan memunculkan perasaan demikian itu tadi. Nah, Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan al-birru madma'annat ilain an-nafsu wa da'ma'anna ilai al-qalbu wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Sabdanya Nabi Muhammad SAW, kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat hati menjadi tenang. Nah, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengusik dalam hati serta bergejolak di dalam dada. Nah, kisah yang menarik dari Imam Syafi'i saat beliau merasa daya ingatnya itu melemah, beliau itu mengadukan masalahnya tersebut itu pada gurunya, yaitu Imam Waqi'. Nah, jawaban yang beliau peroleh dari gurunya yaitu Imam Waqi' adalah apa? Tinggalkanlah maksiat. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tersebut itu tidak akan diberikan pada orang yang maksiat, yaitu hanya akan diberikan pada orang-orang yang suci. Nah, pengalaman ini beliau abadikan dalam dua buah syair yang berbunyi sakautu ila wakin su'akhidhi fa arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nurun wa nullahi la yuda li arsin. Jadi aku itu mengeluh pada Imam Waqi' akan lemahnya kekuatan hafalanku. Maka beliau Imam Waqi' itu menyuruhku untuk meninggalkan maksiat, dan beliau memberitahuku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Maka kita harus berusaha menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.